Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Widiasti, mahasiswa PPG gelombang 1 kategori 1 tahun 2002 dari LPTK Universitas PGRI Semarang. Di sini ada narasumber saya, yaitu seorang guru penggerak yang berprestasi, guru berprestasi juga yang ada di sekolah saya. Beliau adalah Ibu Anita Wardani MPD. Untuk saya wawancarai pada hari ini, terima kasih kepada waktunya Ibu Anita Wardani di sela-sela kesibukannya masih mau menyempatkan untuk saya wawancarai. Pada kesempatan ini akan saya pertanyakan identifikasi masalah yang ada di kelas saya. Di kelas saya mengajar kelas 5. Nah, permasalahannya ada 11 pertanyaan. Salah satunya yaitu motivasi belajar siswa rendah masuk ke pedagogik. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan belajar siswa itu masih memiliki motivasi yang rendah? Bagaimana Ibu? Kalau menurut pendapat saya, Bu Eka, ada beberapa faktor yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah. Bisa faktor itu berasal dari dalam dan bisa berasal dari luar. Kalau dari dalam diri siswa itu sendiri, kalau menurut saya mungkin satu bisa karena faktor kondisi jasmani maupun rohani si anak tersebut. Gitu, kalau kondisinya kurang sehat atau mengalami gangguan atau apa, sehingga yang menyebabkan motivasi atau semangat belajarnya itu menjadi rendah, itu juga bisa menjadi faktor. Kemudian faktor cita-cita, keinginan seperti itu untuk maju, untuk meningkatkan diri, itu ini belum ada dari dalam siswa tersebut. Jadi mau belajar manakala ada yang ngomongi, ada yang ngopraki itu ya, ini baru dia semangat, tapi belum timbul kesadaran dari siswa itu sendiri bahwa belajar itu menjadi sebuah kebutuhan, tapi lebih memandangnya sebagai sebuah beban atau sebuah kewajiban. Nah, ini juga bisa menjadi motivasi belajarnya ini masih rendah. Jadi itu yang faktor dari dalam, dari siswa itu sendiri. Kemudian kalau faktor dari luar, banyak faktor. Biasanya kalau dalam hal belajar di sekolah, tentu dari faktor guru ya. Dalam hal ini misalnya dalam penerapan metode pembelajarannya ini kurang tepat atau monoton begitu nggih, yang pembelajarannya bersifat satu arah, siswa pasif, hanya gurunya yang aktif. Ini juga membuat siswa kurang bersemangat ya, motivasinya kurang, rasa peminatnya kurang dalam belajar. Itu satu Bu, dalam hal metode pembelajarannya mungkin itu ya, kurang variasi begitu. Kurang variasi gitu. Ya. Kemudian bisa faktor medianya yang digunakan kurang menarik. Ini juga berpengaruh kepada motivasi belajar siswa. Media di sini misalnya sekarang zaman IT, anak harus belajar sesuai dengan kodrat zaman, tapi gurunya belum mengikuti, masih misalnya hanya menggunakan media papan tulis. Ini kan juga menyebabkan anak kurang termotivasi. Ini dalam hal medianya. Bisa juga dalam hal alat peraga, itu juga bisa mempengaruhi motivasi anak tersebut. Kalau alat peraganya kadang ada tapi kurang dimanfaatkan, atau bersifat abstrak, tidak konkret, alat peraganya hanya diangan-angan saja, itu juga menurut saya bisa menyebabkan anak kurang termotivasi dalam belajar. Mungkin begitu Bu. Yeah. Itu untuk motivasi belajar siswa yang masih rendah ya, karena alat peraga, media memang kurang untuk bervariasi. Selanjutnya literasi, kemampuan membaca dan memahami pada siswa masih kurang. Walaupun di kelas 5 sebagian sudah lancar membaca, untuk memahami sebuah bacaan mereka itu masih kurang. Apa sih yang menyebabkan mereka belum mampu untuk memahami suatu bacaan tersebut? Ya, ini menjadi yang sekarang menjadi saya mendengar dari teman-teman pun mengalami permasalahan yang sama dalam hal literasi ini.
minat atau motivasi anak untuk membaca ini hampir, apalagi dengan kemarin pandemi ya, ini motivasi anak untuk membaca ini memang sangat rendah, itu betul ya. Jadi kalau saya amati lebih karena sekarang anak lebih asik untuk bermain gadget ya, mungkin baik, sehingga lebih asik di sana, tampilannya juga menarik ya, ada game dan sebagainya, sehingga minatnya anak ini jadi kurang seperti itu. Jadi lebih ke faktor teknologi yang artinya anak tidak bisa menyeleksi mana yang positif, mana yang negatif, tapi mereka terbawa arus lebih ke yang negatif seperti itu. Jadi kurang bisa memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang positif. Padahal kalau mau kan dari gadget pun bisa banyak belajar dan membaca buku-buku digital ya. Tapi anak kecenderungannya tidak ke situ, tapi untuk bermain game gitu ya. Jadi faktor teknologi menurut saya berpengaruh juga dalam hal ini. Kalau dalam hal untuk literasinya, ya memahami tentang hal tersebut, menurut saya seperti itu. Membaca soal tapi belum tahu maksudnya apa, itu karena pemahamannya masih kurang ya. Iya, jadi ya itu kan bisa karena terbiasa ya. Kalau menurut saya bisa karena terbiasa. Kalau anak intensitas atau membacanya ini jarang seperti itu ya, otomatis kan dia kurang dalam memahaminya. Tapi kalau sudah sering seperti itu, terlatih, terbiasa, mungkin akan lebih bisa memahami soal gitu. Lalu untuk numerasi ini kemampuan menghitung pada peserta didik masih rendah. Nah, apakah yang menyebabkan kurang aktifnya anak mengikuti pelajaran berhitung? Biasanya kan berhitung mereka penyebabnya malas, jadi malas. Karena apakah penyebabnya? Menurut saya kalau dalam hal numerasi itu anak harus lebih banyak berlatih. Mungkin guru dalam pembelajarannya itu dalam memberikan contohnya hanya sedikit. Lah anak belum memahami sudah langsung diberikan soal latihan. Nah misal seperti itu juga anak kan jadi pemahamannya masih kurang. Kemudian juga lebih bersifat teoritis, tekstual. Artinya guru itu memberikan konsep, tetapi tidak membiarkan anak inquiry, menemukan sendiri konsep tersebut. Kalau menemukan sendiri, saya yakin anak akan terlatih belajar dari pengalaman yang ia dapat. Jadi pembelajarannya menurut saya harus kontekstual ya Bu Eka. Mungkin selama ini masih bersifat teori seperti itu. Tidak, anak belum praktek langsung, belum memperbanyak latihan-latihan yang secara langsung anak menghitung. Misalnya menghitung luas itu masih panjang berapa, lebar berapa, sementara anak tidak mengukur sendiri. Lah ini kan artinya masih bersifat teoritis atau tekstual. Jadi akan lebih mengena kalau kontekstual tadi, harus langsung pada kegiatan yang nyata itu tadi. Jadi menurut saya rendahnya itu karena itu tadi kurang berlatih, kemudian pembelajaran yang dilaksanakan itu tadi masih bersifat tekstual, teoritis gitu. Pemberian konsep dari gurunya, bukan anak menemukan sendiri. Mungkin seperti itu menurut saya. Yang menyebabkan masih rendahnya kemampuan berhitungnya ya. Iya, kemampuan berhitungnya. Betul. Nah, selanjutnya 13,6% siswa di kelas saya ini masih bergantung dengan teman. Masih bergantung dengan teman di sini maksudnya adalah mereka ada rasa malas kalau diberi pelajaran, diberi soal itu, mereka bergantung pada teman, nanti nunggu teman saja. Penyebabnya apa Bu? Kenapa mereka masih bergantung dengan teman? Iya, berarti kalau melihat dari kasus seperti itu, faktor kemandirian anak ini belum ada ya Bu. Dalam artian pembiasaan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mandiri itu masih sangat kurang berarti. Kemudian di sini mungkin harus berkolaborasi ya Bu, maksudnya dengan orang tua dan sebagainya. Mungkin karena pandemi juga ya Bu, kemarin ketergantungan anak mengerjakan di rumah, sementara yang mengerjakan orang tuanya seperti itu, sehingga berimbas sampai sekarang kalau ada soal atau tugas atau apa, kepengennya nyontoh dari temennya, karena
kemarin sempat seperti itu, tidak belajar secara mandiri tetapi bergantung kepada orang tua seperti itu. Dan kadang orang tua juga kepengen anaknya dapat nilai yang baik sehingga tidak melatih anak untuk mandiri tapi cenderung untuk membantu seperti itu. Jadi dalam hal ini mungkin perlu banyak latihan ya Bu, maksudnya yang penugasan-penugasan yang sifatnya mandiri seperti itu. Iya, masih tergantung dengan teman karena kurangnya kemandirian ya. Iya, kurang kemandirian. Ada juga 23% dari siswa kelas 5 ini mempunyai motivasi yang rendah. Apa penyebabnya pada siswa motivasinya masih rendah? Itu tadi seperti di awal saya sampaikan, motivasi yang rendah itu perlu kita gali lebih dalam akar permasalahannya, karena belajarnya itu masih menjadi sebuah beban, menjadi sebuah tuntutan atau sebuah kewajiban, belum menjadi sesuatu kebutuhan bagi si anak tersebut. Jadi motivasi dari dalam dirinya itu jadi belajar karena hanya saat ada PR. Kalau tidak mengerjakan PR diberi sanksi, misalnya seperti itu. Karena itu tadi, jadi karena ada faktornya dari luar, belum timbul dari kesadaran dirinya si anak tersebut bahwa saya itu butuh belajar, itu belum sampai pada tingkatan itu menurut saya. Dari dirinya sendiri. Iya, dari dirinya sendiri. Jadi motivasinya masih rendah. Nah, untuk relasi atau hubungan dengan orang tua siswa juga masih sangat terbatas karena kesibukan orang tua. Bagaimanakah cara kita agar kita bisa berhubungan atau berrelasi dengan orang tua siswa dengan kesibukannya untuk membantu anak, untuk memotivasi anak, karena itu pembelajaran di sekolah kita juga saling membutuhkan antara siswa, antara orang tua, guru, merupakan satu kesatuan ya. Yeah. Tapi di sekolahan saya hal itu masih sangat minim, kurangnya komunikasi juga, relasi atau hubungan dengan orang tua juga masih kurang. Biasanya penyebabnya apa itu, Bu? Oh iya, mungkin ada anggapan sebagian masyarakat kita kalau anak sudah disekolahkan yaitu menjadi tanggung jawabnya guru seperti itu. Masih ada anggapan seperti itu di masyarakat kita ya, maksudnya jadi mau kita mau enggak itu kita udah menyekolahkan kok, sudah membiayai, ya tanggung jawabnya guru untuk minterakan seperti itu. Nah, karena masih ada anggapan seperti itu ya. Masih ada anggapan dari masyarakat bahwa belum menyadari bahwa pendidikan itu berpusat pada 3 hal, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Harusnya ini dipahami oleh orang tua bahwa padahal pendidikan sendiri itu kan umum madrasatul ula ya. Jadi pendidikan yang pertama dan utama itu kan di dalam keluarga, ibu terutama di sana ya. Jadi punya peran penting seperti itu. Tapi pemahaman ini yang nampaknya belum dipahami sepenuhnya oleh orang tua. Masih menganggap bahwa pendidikan mencari nur ya hanya di sekolah itu, seperti itu. Sementara di rumah ya untuk membantu tugas orang tua dan sebagainya ya. Sehingga pemahaman ini perlu dikomunikasikan lagi dengan orang tua, Bu Eka. Ada semacam parenting gitu yang untuk menyampaikan hal ini. Kemudian mungkin juga karena bisa jadi pelajaran SD sekarang dengan pada saat zamannya orang tua tersebut itu sudah tidak sama muatan pelajarannya, materinya, sehingga tingkat pendidikannya orang tua itu sendiri juga menurut saya mempengaruhi juga. Mungkin bukan tidak mau tapi sudah tidak mampu karena secara keilmuan mereka sudah berbeda, zamannya sekolah mereka dengan zamannya anaknya sekarang materinya sudah berbeda jauh, sehingga orang tua tidak bisa mengajari seperti itu, Bu Eka. Mungkin menurut saya juga demikian gitu. Jadi ada satu faktor tadi bahwa menganggap orang tua kesibukannya jelas karena harus mencari nafkah, mengurus pekerjaan rumah tangga, kemudian menganggap bahwa sekolah mencari ilmu ya di sekolahan itu hanya tanggung jawabnya guru. Kemudian ketiga, karena memang sebetulnya pengen mendampingi, pengen ngajari, tapi kemampuannya, tingkat pendidikannya yang
mungkin kurang sehingga tidak bisa mengajari anak. Seperti itu mungkin. Menurut saya. Untuk selanjutnya identifikasi masalah berikutnya, masih ada beberapa siswa belum mau terbuka dan menutup diri dengan gurunya. Di sini tidak mau terbuka, contohnya di kelas 5. Saya tidak tahu dia itu bisa atau tidak mengikuti pelajaran saya karena memang tidak terbuka, menutup diri seperti itu. Kalau dengan teman-temannya bisa temannya yang bercerita ini karena orang tuanya meninggal atau gimana, sedangkan dengan guru tidak saya ketahui, dia masih mau tertutup dan belum terbuka. Bagaimana, apa penyebabnya siswa masih tertutup dan menutup diri dengan guru? Ya. Mengapa? Kalau menurut pendapat saya mungkin di situ berarti ada terjadi kesenjangan antara siswa dan guru. Artinya guru ini belum bisa menjadi mitra bagi si anak, sehingga guru itu menurut anak tingkatannya ada di atasnya, sehingga dia merasa ada kesenjangan, itu kekewu, ada rasa takut bukan karena gurunya menakutkan, tapi takut salah bicara dan sebagainya. Jadi ini menurut saya yang kemitraannya ini kurang, jadi kurang ada kemitraan sehingga terjadi kesenjangan antara guru dengan murid seperti itu. Kalau dengan temannya dia bisa bicara karena memang temannya itu dianggapnya mitra atau setara kedudukannya. Tapi dengan gurunya dia menganggap gurunya lebih tinggi tingkatannya, sehingga ada kesenjangan di sini, sehingga anak tidak mau terbuka kepada guru. Sehingga menurut saya perlu dibangun komunikasi ya, tentu lebih dekat lagi kepada anak. Jadi satu itu ya. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua tadi berarti yang ke satu karena faktor kemitraan yang kurang. Kedua tentu komunikasi. Mungkin komunikasi yang dibangun antara siswa dengan guru ini masih kurang efektif, dalam artian kita sebagai orang tua untuk bisa ke anak berarti itu harus menggunakan ibaratnya bahasa ibu lah. Dia penuh harus dengan pendekatan kasih sayang, bagaimana agar anak ini tidak merasa takut, kemudian merasa nyaman dengan gurunya sehingga mau terbuka dan mau mengungkapkan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, baik itu entah kesulitan belajar, entah itu permasalahan pribadi begitu. Jadi di sini ada faktor komunikasi yang belum terjalin secara efektif begitu menurut saya. Antara hubungan dengan siswa dengan guru ini masih tertutup dekatnya. Untuk selanjutnya, ketika saya di dalam kelas itu saya mengajar dengan beberapa metode, tetapi siswa belum memahami metode yang saya gunakan. Akibatnya siswa itu bingung. Beberapa masih belum memahami aturan main model pembelajaran yang saya gunakan. Apa sebabnya kok anak-anak masih bingung dengan model pembelajaran yang saya terapkan? Ya, guru udah berusaha sebetulnya ya, tetapi kalau menurut analisa dalam hal ini anak bisa memahami, itu artinya metode sudah menggunakan metode, tapi metode yang digunakan ini belum tepat mungkin seperti itu mereka. Jadi keberpihakan kepada muridnya ini berarti belum, Bu. Artinya kita harus berpihak pada murid. Apa sih yang mereka suka, apa yang mereka inginkan, apa sih yang mereka sukai, mereka sukanya dengan metode pembelajaran yang seperti apa yang menurut mereka lebih bisa memahami gitu. Jadi artinya metodenya ini belum menurut gurunya tepat, tapi menurut siswanya belum tentu tepat seperti itu. Karena taruhlah menggunakan media jigsaw, tapi metode ini saja anak belum memahami langkah-langkahnya dan sebagainya. Jadi mungkin petunjuk langkah-langkah pembelajarannya bisa jadi kurang jelas dalam penjelasannya, dan bisa jadi anak tidak begitu suka juga dengan metode tersebut begitu. Jadinya mereka masih kurang memahami model pembelajaran yang saya lakukan gitu ya. Selanjutnya, identifikasi masalahnya, kesulitan mengerjakan soal HOTS, khususnya materi matematika ini pelajaran satuan kecepatan.
di saya siswa itu masih kesulitan untuk mengerjakan khususnya soal-soal Yahud. Apa yang menyebabkan siswa kesulitan dalam mengerjakan soal HOTS tersebut? Ya, itu sebetulnya perlu proses untuk bisa mengerjakan soal HOTS ya, karena itu membutuhkan analisa dan pemikiran, dan anak yang jelas belum terlatih mereka, karena selama ini mungkin mereka lebih cenderung soal yang jawaban tertutup ya, jawaban tertutup artinya jawaban pasti, pilihan ganda, isian yang jawabannya pasti. Nah ini intensitasnya itu menurut saya yang kurang, dalam hal ini perlu dilatih lagi nih, karena itu tadi masih kurang anunya, intensitasnya loh, jumlahnya seperti itu, harus lebih dibiasakan. Mungkin soal HOTS itu kan bukan berarti soal yang sangat sulit atau panjang bacaannya dan sebagainya, tetapi yang mana soalnya simple, tapi misalnya kalau soal begini matematika 2 ditambah 3 itu sama dengan titik-titik, itu anak langsung bisa menjawab 5. Tapi manakala kita memberi soal 2 ditambah titik-titik sama dengan 5, itu saja sudah masuknya HOTS gitu ya, artinya dengan soal yang sama dikemas berbeda begitu, sehingga perlu latihan mungkin Bu Eka, lebih sering lagi dalam ini, karena mereka belum terbiasa gitu. Ini kan juga hal yang baru juga gitu, tentang soal HOTS, belum terbiasa. Ya, belum terbiasa, perlu dilatih lagi seperti itu. Anak selama ini lebih punya kecenderungan dengan jawaban tertutup. Kita perlu melatih untuk sering memberikan soal yang bersifat terbuka, yang menggali nalar mereka. Selanjutnya miskonsepsi. Miskonsepsi ini anak masih salah untuk menerangkan atau menuliskan fungsi dari usus halus dan usus besar di dalam materi IPA. Saya memberikannya materi pengertian usus halus apa, nanti kebalik jawabannya itu pengertian dari usus besar. Maka terjadilah miskonsepsi. Apakah yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi pada pembelajaran IPA ini khususnya? Kalau dalam hal ini berarti pembelajaran inquiry-nya berarti belum diterapkan mereka. Jadi anak karena cenderung kepada hafalan, artinya menghafalkan teori atau materi yang ada, tapi akan berbeda manakala disajikan torso ya, organ pencernaan seperti itu, kemudian anak mulai belajar urut-urutannya, kemudian mengamati alat peraganya, kemudian ditayangkan videonya. Itu berarti dalam hal ini, dalam proses pembelajarannya itu tadi yang anak belum menemukan sendiri, artinya pembelajarannya masih sifatnya menghafal materi yang sudah ada, sehingga anak ini akhirnya keliru-keliru, salah seperti itu. Tapi kalau akan berbeda manakala anak menemukan sendiri, menyusun sendiri tentang materi tersebut, seperti itu. Jadi guru memfasilitasi seperti itu, bukan transfer ilmu atau knowledge, tapi anak harapannya itu anak menemukan sendiri, guru memfasilitasi medianya, memfasilitasi alat peraganya, membimbing mereka dalam berdiskusi. Ini yang mungkin belum dilakukan, tapi langsung poin materi-materinya seperti itu mungkin mereka. Makanya terjadi miskonsepsi. Iya, karena di sini hanya menghafal tentang pengertiannya, tapi akan berbeda kalau dia menemukan sendiri kemudian mencatat gitu kan. Artinya nanti dia akan ingat lebih kan, katanya anak akan mudah mengingat kalau dengan apa yang dia lakukan dibanding dengan apa yang dia dengar atau yang dia baca. Tapi dengan dia melakukan, maka dia akan mudah lebih untuk bisa ingatannya lebih setia. Disebabkan karena kurangnya pengetahuan juga, salah dan miskonsepsi juga akhirnya. Untuk yang terakhir ini Bu, identifikasi yang terakhir, guru belum maksimal dalam memanfaatkan TIK atau inovasi dalam sebuah pembelajaran. Saya sendiri ini masih banyak belum bisanya terhadap TIK karena jarang menggunakan juga ya.
alat peraga yang di sekolahan misalnya LCD itu di sekolahan kita juga masih terbatas. Jadinya saya enggan itu untuk menggunakannya. Kerepotannya juga mau pembelajaran memasangnya butuh waktu, tidak langsung bisa, membutuhkan teman untuk memasang itu. Solusi juga internet, hanya sampai di kelas berapa sinyalnya kurang. Nah, penyebabnya apa? Saya ini masih ada kekurangan. Apa yang menyebabkan saya masih belum menguasai TIK itu, apalagi dalam sebuah pembelajaran? Apa penyebabnya itu? Ya, kalau kembali ditanya kepada diri Bu Eka sendiri, berarti motivasi untuk mempelajari IT-nya itu tadi, berarti kembalinya sikap a priori antipati terhadap kemajuan teknologi itu yang akan menjadi penyebab utama menurut saya. Jadi ada sikap a priori atau antipati dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Kalau sudah ada dalam benak kita sikap seperti itu, maka segala sesuatu sebetulnya mudah dan bisa kita pelajari. Tapi kalau sudah ada rasa enggan, ya nanti nggak akan sampai ke sana gitu. Jadi sikap a priorinya itu tadi, sikap antipati akan kemajuan teknologi, enggan untuk mempelajari, itu yang menurut saya menjadi penyebabnya, Bu. Gitu. Jadi memang butuh kemauan dari diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas diri, itu harus timbul motivasi. Apalagi ini kan sudah menjadi sebuah tuntutan zaman sekarang, dan anak juga kan lebih tertarik kalau kita menampilkan pembelajaran dengan media IT ya. Anak itu akan tertarik, maka ya kita harus berupaya menurut saya menghilangkan rasa a priorinya itu tadi, antipatinya begitu kan. Kalau saya tidak bisa, ya itu yang harus, itu makanya kalau bisa, kalau mau belajar sebetulnya sekarang kan sarana bisa belajar dari YouTube, kemudian belajar dari teman sejawat juga bisa. Tinggal itu tadi, yang penting tidak a priori saja, tidak bersikap antipati, nanti akan bisa meningkat kemampuannya begitu. Apalagi kalau pelatihan online ya, ada itu saya merasa kurang info. Nah, mengakibatkan kemampuan TIK saya itu rendah. Meningkatkannya untuk pembelajaran juga masih minim. Untuk pembelajaran masih minim sehingga anak masih kurang tertarik. Nah, untuk TIK ini menyebabkan pembelajarannya lebih maju atau lebih menarik. Mengapa lebih menarik, Bu, TIK-nya? Ya itu tadi, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu harus menuntun anak untuk belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang memang zamannya sedang seperti ini ya, dalam artian teknologi ini menjadi sesuatu yang menurut anak-anak itu diminati dan lebih senang bertanya pada Google daripada pada kita, ibaratnya seperti itu ya. Nah sekarang kalau kitanya sendiri tidak mempelajari, maka ya malah kita akan tertinggal dengan anak-anak, kan seperti itu. Jadi ikuti pelatihan-pelatihan itu sangat bermanfaat. Jadi, meskipun awalnya ya pasti kita tertatih-tatih begitu ya, harus belajar dari sini dari sana, tapi nanti manfaatnya akan kembalinya akan ke kita juga. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi saya untuk lebih baik lagi, untuk lebih meningkatkan. Saya percaya mereka masih muda, masih bisa terus meningkatkan kompetensi dirinya. Sudah tuntas semua identifikasi masalah, akar penyebab masalah pada pembelajaran yang saya terapkan di kelas 5. Ini akan menjadi sebuah akar solusi untuk pelajaran saya. Terima kasih kepada Bu Anita Wardani atas waktunya. Nanti penyampaian saya kurang pas, nanti Bu Eka bisa menggali lebih dalam lagi dari apa yang tadi saya sampaikan, mungkin bisa dijabarkan lebih luas lagi. Terima kasih. Sami-sami. Saya itu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Bu Eka. Terima kasih.